Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik juara, kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar bersama tentang konjungsi atau kata penghubung. Ya, pada pertemuan lalu kakak sudah membahas mengulas sedikit tentang konjungsi. Pada pertemuan kali ini nanti akan kita bahas secara mendalam apa itu konjungsi, jenis konjungsi itu apa saja, kemudian contoh konjungsi. Sudah siap ya? Ya, langsung saja. Yang pertama, pengertian konjungsi. Nah, konjungsi itu disebut juga dengan kata penghubung. Nah, konjungsi itu merupakan suatu kata yang berfungsi untuk menghubungkan. Menghubungkan apa? Frasa dengan frasa, ya, kata dengan kata, kemudian klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf. Oke. Ya, jenis konjungsi itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat itu artinya di dalam. Jadi, menghubungkan antara kata dengan kata, kemudian frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa. Sedangkan konjungsi antar kalimat ini digunakan untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat, kemudian paragraf satu dengan paragraf selanjutnya. Sudah tahu perbedaannya ya? Ya, kita lanjut. Konjungsi intrakalimat. Nah, konjungsi intrakalimat sendiri dibedakan menjadi tiga jenis adik-adik. Yang pertama, konjungsi koordinatif, kemudian konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelatif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, konjungsi koordinatif. Nah, ini sama ya, menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa satu dengan klausa yang lain. Contohnya, Tony belajar matematika dan bahasa Indonesia. Nah, yang termasuk konjungsi koordinatif itu dan ya di sini, dan itu masuknya jenis konjungsi koordinatif. Contoh yang kedua, silahkan ya, Anda boleh bertanya atau berkomentar. Konjungsinya mana? Ini atau ya, atau itu merupakan konjungsi koordinatif. Ya, contoh yang ketiga. Hari ini cuaca sangat mendung, tetapi tidak hujan. Nah, tetapi itu juga masuknya konjungsi koordinatif. Selanjutnya, kakak berangkat sekolah, sedangkan adik belajar di rumah. Ini juga konjungsi ya. Ini klausa pertama, ini klausa kedua. Sedangkan merupakan konjungsi. Ingat adik-adik, konjungsi sedangkan selalu diawali tanda baca koma. Jadi setelah koma baru konjungsi sedangkan. Contoh yang kelima, bukan orang itu yang mencuri, melainkan adiknya. Nah, kakak kasih tips. Konjungsi koordinatif itu contohnya hanya ada 5. Ya, 1 dan, kemudian atau, yang ketiga tetapi, yang keempat sedangkan, dan yang kelima melainkan. Berarti selain itu pasti bukan konjungsi koordinatif. Ya, yang selanjutnya konjungsi subordinatif. Ini juga masih sama ya, jenis konjungsi intrakalimat atau di dalam kalimat. Contohnya, yang pertama, Tony tidak berangkat sekolah karena sakit. Nah, Tony tidak berangkat sekolah karena sakit. Karena merupakan konjungsi subordinatif.
natif. Contoh yang kedua, ibu minum obat agar sembuh. Ini juga sama, agar itu miliknya konjungsi subordinatif. Yang ketiga, ayah datang ke sini ketika saya sedang makan. Nah, ketika juga sama ya. Ketika itu merupakan konjungsi subordinatif. Oke, yang keempat, tiang itu sengaja ditabrak sehingga hancur. Nah, sehingga juga sama ya. Semua makanan ia makan seperti orang kelaparan. Ini juga sama, seperti itu merupakan konjungsi subordinatif, masih di dalam kalimat ya. Oke. Contoh lainnya yang termasuk konjungsi subordinatif itu sangat banyak ya, seperti saat, sebelum, sesudah, yang, bahwa, supaya, sejak, kemudian dengan, untuk, laksana, bagaikan, itu merupakan jenis konjungsi subordinatif. Paham ya sampai di sini? Lanjut, konjungsi korelatif. Ya, konjungsi korelatif itu merupakan konjungsi yang berpasangan. Adik-adik ya, kalau tadi konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif, dia hanya berdiri sendiri alias satu kata. Tapi konjungsi korelatif itu ada pasangannya, ya, tidak sendirian, dia ada pasangannya. Contoh, baik Andi maupun adiknya sama-sama suka bermain bola. Ini konjungsinya yang termasuk konjungsi korelatif, baik dan maupun. Ya, ada pasangannya ya. Kemudian contoh yang kedua, anak itu tidak hanya pandai tetapi juga sopan. Nah, konjungsi korelatifnya mana? Ini. Pasangannya tidak hanya itu harus tetapi juga, tidak boleh pasangan yang lain. Contoh yang ketiga, bukan hanya dia saja, melainkan juga temannya yang mengikuti lomba tersebut. Oke, pasangannya tidak hanya itu tetapi juga. Nah, kemudian pasangannya bukan hanya itu melainkan juga. Ingat, tidak boleh dibolak-balik ya. Oke, paham sampai di sini? Jika paham, kita lanjut ke konjungsi yang kedua, konjungsi antar kalimat tadi untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat berikutnya atau paragraf satu dengan paragraf selanjutnya. Oke, kakak kasih contoh ya. Konjungsi antar kalimat ini tadi menghubungkan kalimat satu dengan kalimat selanjutnya atau paragraf satu dengan paragraf selanjutnya. Yang termasuk konjungsi antar kalimat ya, kakak kasih tips ya biar mudah menghafalkan. Yang termasuk konjungsi antar kalimat itu seperti oki ya, oleh, karena, itu, kemudian osi ya, oleh, sebab itu, kemudian dede ya, dengan demikian. Nah, selain oki, osi, dan dede ada apa lagi? Ini dia. Namun, lalu, setelah itu, sesudah itu, akan, tetapi, bahkan, dan lain sebagainya. Ingat ya, intinya antar kalimat itu nanti letaknya di awal kalimat. Nah, contoh konjungsi antar kalimat. Ya, semua siswa berhak mengikuti pembelajaran. Titik ya, itu satu kalimat. Kemudian disambung dengan konjungsi antar kalimat. Namun, ada beberapa hal yang harus ditaati. Nah, berbeda dengan konjungsi intra kalimat yang letaknya di awal, ya. Maaf, letaknya di dalam. Kalau konjungsi antar kalimat itu letaknya di awal kalimat. Diikuti tanda baca koma. Jangan sampai terlupa, ya. Kemudian
para pendaki sudah selesai beristirahat. Setelah itu mereka akan melanjutkan perjalanan. Nah, ini juga sama ya. Para pendaki sudah selesai beristirahat, itu merupakan kalimat satu. Setelah itu, mereka akan melanjutkan perjalanan. Ini kalimat kedua. Kakak kasih contoh yang ketiga. Virus corona memang sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus waspada. Nah, ini sama ya. Ini konjungsinya oki ya. Oleh karena itu, kita harus waspada. Oke. Tadi sudah kita bahas mengenai konjungsi intra kalimat dan konjungsi antar kalimat. Sekarang kita bahas perbedaannya di mana sih ya? Antara konjungsi intra kalimat dan antar kalimat. Jika konjungsi intra kalimat menghubungkan satu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Kemudian umumnya letaknya di dalam kalimat ya, atau di tengah-tengah ya, tidak mungkin dia di awal. Kalau penulisannya di awal berarti itu salah penggunaannya. Nah, sedangkan konjungsi antar kalimat itu menghubungkan kalimat satu dengan kalimat selanjutnya atau paragraf satu dengan paragraf selanjutnya. Nah, letaknya di mana? Letaknya selalu di awal kalimat. Jika konjungsi antar kalimat diletakkan di tengah-tengah kalimat, jelas itu keliru atau salah. Paham ya sampai di sini? Ya, kalau sudah paham, seperti biasa, silakan latihan ya adik-adik di rumah. Ya, kakak ada soal sedikit untuk adik-adik kerjakan di rumah. Buatlah satu saja kalimat menggunakan konjungsi berikut. Yang pertama koordinatifnya atau dan sedangkan, kemudian subordinatifnya supaya, sebelum, jika, dan dengan, konjungsi korelatifnya baik maupun tidak hanya tetapi juga, kemudian konjungsi antar kalimatnya oleh sebab itu dan dengan demikian ya. Ada 10 soal, silakan kerjakan dengan baik di rumah ya. Nanti kalau sudah terbiasa pasti ya adik-adik juara bisa. Ya, kemudian ya ada sedikit pantun dari kakak sebelum kakak tutup ya. Belajar bahasa indah sekali, belajarnya membahas konjungsi. Lain waktu kita bersua kembali, jika ada salah jangan diambil hati. Oke. Dari kakak cukup sekian, kita bersua kembali pada pertemuan selanjutnya. Jika pembahasan kakak bermanfaat, silahkan boleh like dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawahnya. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.